Halo, selamat datang di channel Riyadis Junior Official. Oke, salam pramuka. Pada kali ini saya akan menceritakan kegiatan saya selama KMD di Kuaran Pasarbo. Jadi KMD itu dilaksanakan di 6 hari, ya, 6 hari terjeda ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu hari yang pertama ya, itu kegiatan di indoor tanggal 14, 15, 16 Oktober 2022. Kemudian di hari berikutnya itu harinya sama Jumat, Sabtu, Minggu, cuman tanggalnya berbeda, yaitu tanggal 20, 21, 22 Oktober 2022. Yaitu kegiatan kita. Jadi di kegiatan indoor di minggu pertama itu 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, itu di gedung sekolah. Nah, di situ di kegiatan itu banyak sekali yang kita dapatkan dari pelatihan di sana. Nah, kita bisa tahu bagaimana menjadi seorang pembina, mengenali bagaimana menjadi peserta didik ke kepramukaan, ya. Kemudian sejarah kepramukaan. Nah, jadi kita belajar di sana. Dan yang terpenting adalah masalah administrasi kepramukaan. Nah, administrasi kepramukaan yang kita dapatkan itu berdasarkan metode kepramukaan, ya, metode kepramukaan. Oke, di metode kepramukaan itu ada 8 poin. Nah, di poin yang ke-8 itu berbunyi adalah satuan terpisah putra dan putri. Artinya pramuka itu administrasinya itu terpisah antara putra dan putri, jadi tidak bisa disatukan. Nah, pembinanya itu terpisah putra dan putri, kemudian peradananya itu terpisah putra dan putri, jadi ada pradana putra, pradana putri, kerani putra, kerani putri, juru uang putra, juru uang putri, dan sebagainya. Itu terpisah. Kemudian nomor gudeg itu juga terpisah. Nah, yang menjadi pikiran itu adalah bukan secara umum ya, kebanyakan gugus depan di sekolah-sekolah itu logo ambalan itu satu logo itu untuk 2 satuan ya, jadi satu logo itu untuk putra dan putri. Nah, itu terjadi di banyak gugus depan ya, itu terjadi di banyak gugus depan. Nah, kalau kita berpedoman pada metode kepramukaan, maka logo itu tidak bisa satu logo untuk putra putri. Jadi putra logonya sendiri, putri logonya sendiri. Nah, seperti itu. Dan itu pernah juga saya tanyakan ke pelatih ketika KMD, dan pelatih menyampaikan bahwa logo itu tidak bisa satu logo untuk bersama itu tidak bisa. Ya, satu logo untuk bersama itu tidak bisa. Jadi logo putra sendiri, logo putri sendiri. Nah, ini yang perlu kita luruskan untuk masalah administrasi ya, untuk para gugus depan ya yang masih logonya menjadi satu ya untuk putra putri, ya kita ikutin lah administrasi aturannya ya. Jadi putra dan putri logonya berbeda. Dan selama 3 hari itu di kegiatan indoor itu banyak ilmu yang kita dapatkan ya di kegiatan indoor itu. Kemudian banyak juga teman-teman baru di acara itu ya. Dan 3 hari berikutnya ya, yaitu di tanggal 20, 21, 22 itu adalah kegiatan perkemahan. Jadi kita camping di Pusdirga. Nah, sebelum kegiatan perkemahan itu sangga saya kebetulan sangga saya namanya Sangga Pendobrak, itu melakukan
persiapan ya, karena kita tempatnya jauh-jauh ya, tempat tinggalnya jauh-jauh, ada yang di Jakarta Barat, ada yang Jakarta Timur. Jadi kita melakukan persiapan rundingan itu melalui Google Meet ya, secara online ya, pada malam hari. Kadang sampai jam 11 malam itu hanya untuk membicarakan besok bawa apa nih, siapa bawa apa, seperti itu. Kita diskusi di situ ya. Kemudian kita bagi tugas ya, ada yang bawa kompor, kemudian bawa tenda, kemudian bawa beras ya, karena kita di sana itu harus masak ya. Bagi-bagi tugas lah, seperti itu. Kemudian di lokasi camping ya, di lokasi camping ini ada beberapa kejutan buat saya ya, buat saya pribadi, yaitu kesan buat saya, karena saya ditunjuk jadi petugas tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan tanpa ada latihan sebelumnya ya. Dan sebelumnya saya juga tidak tahu ya. Jadi di hari pertama upacara pembukaan saya membaca doa, dan itu ditunjuk sebelumnya, jadi saya ada persiapan. Nah, ketika upacara penutupan itu ditunjuk tiba-tiba sebagai pembina upacara. Nah, saya tidak ada persiapan ya, sehingga ya ada salah-salah sedikit lah di sana ya, salah-salah sedikit. Kemudian saya tidak tahu mau ketika amanat itu menyampaikan apa ya, itu pengalaman lah ya, Nah, kemudian ketika upacara api unggun, nah itu juga kejutan juga itu ketika api unggun. Nah, ketika api unggun itu saya tugas piket ya, ketika api unggun saya tugas piket, kemudian saya masak ya, saya lagi masak itu ketika api unggun, saya di tenda. Tiba-tiba saya mendengar kakak pelatih itu manggil untuk pembina upacara Kak Rianto. Di mana posisi Kak Rianto? Kaget dong ya, kaget saya. Tiba-tiba saya disuruh jadi pembina. Saya lagi tidak sedang berseragam pramuka, karena kan saya lagi piket, lagi masak. Wah, panik dong panik. Akhirnya saya cari baju pramuka ya, saya pakai baju pramuka. Kemudian saya cari peci ya, karena ketika itu saya masih pakai baju lapangan ya. Saya cari peci nggak ketemu, akhirnya saya pinjam peci teman. Saya cari kaos kaki ya, aduh di mana nih kaos kaki, nggak ada. Akhirnya saya tidak pakai kaos kaki ya. Nah, pergilah saya bertugas sebagai pembina upacara. Lalu saya minta ke teman saya untuk gantiin saya nungguin nasi, karena saya lagi masak, saya lagi nungguin nasi. Disuruh jadi pembina tiba-tiba ya, untung nasinya nggak gosong ya kan. Kemudian disuruhlah jadi pembina, kemudian ada sedikit briefing ya. Awalnya saya diinfokan bahwa pembina tenang, ntar pembina tidak ada sambutan. Oke, tenang dong ya kan, tidak ada sambutan. Setelah sampai di lapangan ya, setelah setiap sesi dilalui kegiatan itu di api unggun, sampailah ternyata saya harus memberikan sambutan. Waduh, saya mau nyampein apa itu? Aduh, jadi sambutan ya seingat saya aja ya, karena memang tidak ada persiapan mau nyambut apa, apalagi ini masalah api unggun. Tentu ada hal-hal yang harus kita sampaikan di sambutan berkaitan dengan api unggun. Akhirnya saya berpikir mengarang dan lain sebagainya ya, terjadilah sambutan jadilah sambutan dadakan. Nah, itu dua kegiatan yang cukup berkesan buat saya
karena saya ditunjuk secara tiba-tiba ya. Oh, ada 3 kegiatan berkesan ya, dan saya belum pernah mengikuti itu. Memang dulu ketika SMA saya aktif di Pramuka ketika SMA, tapi tidak sampai melakukan hal itu, yaitu namanya adalah pengembaraan. Nah, waktu SMP Penggalang saya masih ikut itu penjelajahan namanya, penjelajahan. Nah, sampai ini namanya pengembaraan, dan ternyata memang berbeda ya, pengembaraan dengan penjelajahan. Nah, di situ ada beberapa pengalaman yang saya belum dapat sebelumnya ya. Jadi di pengembaraan itu kita harus berjalan. Nah, kalau penjelajahan atau cari jejak itu ketika Penggalang itu kan kita jalan, kemudian nanti ada pos, kemudian di pos itu ada yang nunggu pembina ya, ada yang nunggu, kemudian di situ akan ada soal yang kita selesaikan dan sebagainya. Nah, di pengembaraan ini kita tidak ada pos, jadi posnya kita sendiri yang bikin ya, melalui kompas ya. Jadi kita pakai kompas, kemudian kita menentukan titik bidik ya, titik bidik itu jadikan sebagai pos, kita hitung berapa meter selama pengembaraan. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau penjelajahan itu kan kita nggak perlu bawa banyak barang ya, paling air minum doang ya, dan tidak terlalu banyak barang yang kita bawa. Kalau di pengembaraan, wah, ini banyak sekali yang harus kita bawa ya, makanan, kompor, alat masak dan lain sebagainya harus kita bawa ya, bahkan tenda ya, karena harus bikin tenda darurat yaitu bivak, itu harus kita bawa itu. Nah, itu saya belum pernah melakukan itu sebelumnya. Dan ketika mulai berjalan itu saya masih ngambang gitu ya, masih ngambang mau ngapain dan lain sebagainya, itu masih ngambang. Nah, berjalanlah, kemudian sampai di suatu tempat kita berhenti, kemudian kita masak di situ, kemudian mendirikan tenda, kemudian makan di situ, dan dikasih waktu. Jadi kasih waktu 15 menit itu digunakan untuk masak, makan, dan mendirikan tenda darurat ya, bivak. Itu pakai ponco ya, pakai jas hujan yang ponco itu. Nah, itu pengalaman buat saya itu, dan itu ilmu ya, ilmu. Kemudian sampailah 3 hari ya, 3 hari kita belajar juga gimana saat pelantikan Bantara ya, renungan suci dan lain sebagainya ya, kita latihan di sana. Jadi dari KMD ini banyak ilmu yang didapat ya, luar biasa di KMD, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat di kepramukaan. Dan terima kasih untuk kakak-kakak pelatih yang luar biasa sudah berbagi ilmu kepramukaan pada saya khususnya ya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan, diberikan panjang umur buat para pelatih ya, ilmunya bermanfaat dunia akhirat, amin. Terima kasih. Mungkin itu saja pengalaman saya ya ketika KMD kemarin. Dan setelah KMD itu ada Narakarya. Ini Narakarya lagi dalam proses ya, Narakarya 6 bulan ya, 6 bulan masih dalam proses. Mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan lancar. Itu saja, terima kasih, bye bye. Yang selalu berjaya di akhirat.
orang dewasa, ada kita kapan satuan terpisah.